Hari ini saya ingin membahas beberapa hal mengenai kesalahan-kesalahan di dalam sebuah tulisan ilmiah, khususnya ditulis oleh orang-orang yang hendak menulis sebuah esai atau menulis sebuah paper. Sebuah kesalahan yang bisa dihindari, dapat dipelajari bagaimana cara kita menulis dengan baik, kesalahan-kesalahan yang bersifat kecil tetapi sesuatu yang dapat dihindarkan. Nah, hal pertama yang ingin saya bicarakan adalah kesalahan-kesalahan di dalam penulisan catatan kaki. Nah, prinsip dasar di dalam penulisan catatan kaki adalah kita harus menulis seringkas mungkin. Nah, jadi dalam tulisan akademik berlaku sebuah prinsip bahwa setiap space itu bernilai berharga. Itulah sebabnya maka kita tidak boleh menggunakan space yang kita miliki untuk hal-hal yang dapat kita ringkaskan. Nah, itulah sebabnya maka di dalam sebuah tulisan akademik kita berupaya supaya catatan kaki bersifat ringkas atau seringkas mungkin. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam meringkas sebuah catatan kaki? Pertama, kita harus mencoba untuk meringkas atau menyingkat nama penulis dari sebuah tulisan, entah sebuah buku, entah sebuah artikel. Misalnya saja kita hendak menuliskan sebuah catatan kaki berasal dari sebuah buku ditulis oleh seorang bernama John Barclay. Nah, daripada kita misalnya nama lengkapnya adalah John M. G. Barclay. Nah, daripada kita menulis secara lengkap John M. G. Barclay, maka kita bisa meringkas nama tersebut menjadi J. M. G. Barclay. Nah, itu adalah upaya kita dalam meringkas sebuah nama daripada penulis. Nah, selain itu penting juga kita meringkas dalam catatan kaki bukan cuma nama penulis, tapi juga kita meringkas judul daripada sebuah series ataupun sebuah seri monograf. Misalnya saja kita mengutip sebuah tulisan yang dipublikasikan di dalam sebuah monograf, misalnya saja Library of New Testament Studies. Nah, daripada kita menulis secara lengkap bahwa tulisan tersebut dipublikasikan dalam sebuah series berjudul Library of the New Testament Studies, kita bisa meringkasnya dengan menuliskan dipublikasikan di dalam LNTS. Nah, itu adalah cara yang kita lakukan untuk meringkas dan menghemat setiap space yang kita miliki dalam tulisan akademik. Nah, selain itu ada juga kesalahan-kesalahan lain yang seringkali didapatkan ketika kita menulis sebuah esai atau sebuah tulisan akademik. Nah, yang pertama adalah ketika kita menulis sebuah catatan kaki, seringkali kita memasukkan sebuah imbuhan ataupun sebuah kata, yaitu kata press. Misalnya saja kita menambahkan kata misalnya saja E5V press. Nah, istilah press itu adalah menunjukkan bahwa E5V adalah yang mencetak daripada buku tersebut. Nah, istilah press itu boleh dihilangkan. Itu boleh untuk kita tidak perlu kita masukkan untuk menghemat space yang kita butuhkan untuk hal yang lain. Nah, kecuali penerbit daripada sebuah buku adalah universitas, maka kata press dibutuhkan. Nah, misalnya saja buku-buku tertentu diterbitkan oleh University of Cambridge Press. Nah, maka kalau itu adalah sebuah universitas, maka perlu ditambahkan kata press. Tapi kalau bukan universitas, sebaiknya ataupun seharusnya terminologi press itu bisa dihilangkan supaya kita bisa menghemat kata untuk kita gunakan untuk hal-hal yang lainnya. Nah, jadi penting sekali kita di dalam tulisan akademik menghemat kata yang kita gunakan, yang kita dapat gunakan untuk hal yang lain. Demikian juga di dalam, bukan hanya di dalam catatan kaki, tapi juga di dalam tubuh daripada esai ataupun tulisan kita. Nah, ada banyak terminologi yang sebenarnya kita bisa gunakan singkatan. Bisa saja perjanjian lama. Nah, perjanjian lama bisa disingkat dengan PL. Kalau kita menulis perjanjian lama itu terdiri dari 2 kata. Tapi kalau kita menulis PL itu hanya 1 kata.
Begitu juga dengan perjanjian baru. Nah, perjanjian baru pun kita bisa singkat dengan PB. Jadi istilah perjanjian baru 2 kata, PB 1 kata. Makin pendek tentu saja makin baik. Nah, jadi ada begitu banyak hal-hal yang kita bisa tuliskan untuk yang kita tuliskan dengan sebuah singkatan untuk menghemat penggunaan space di dalam sebuah tulisan ilmiah. Dan kesalahan lain yang juga penting di dalam tulisan ilmiah yang seringkali kita lakukan adalah kita menggunakan kalimat dalam bentuk pasif. Nah, kita harus mengerti bahwa dalam tulisan ilmiah, kecuali yang bersifat empirical, scientific empirical, yang menekankan sebuah proses yang bersifat empiris, maka kita boleh menggunakan kalimat-kalimat pasif. Nah, tetapi dalam studi secara umum, dalam studi sosial termasuk teologi di dalamnya, adalah hal yang tidak lazim kita menggunakan bentuk kalimat pasif. Usahakanlah di dalam menulis menggunakan bentuk kalimat aktif. Daripada kita berkata bahwa surat Yakobus ditulis oleh, misalnya saja oleh Yakobus saudara Yesus, kita lebih baik menulis Yakobus saudara Yesus menulis surat tersebut. Nah, jadi kalimat aktif jauh lebih baik, jauh lebih benar digunakan daripada kalimat pasif di dalam kita menulis sebuah tulisan akademik. Itulah beberapa hal yang kita bisa pelajari pada kesempatan hari ini mengenai tulisan akademik, hal-hal yang kita bisa hindari, hal-hal yang kita bisa pelajari supaya tulisan kita bisa menjadi lebih baik. Tuhan memberkati.